Siap-siap, ada dua pajak baru kendaraan bermotor mulai tahun depan. Pemerintah bakal memungut dua pajak tambahan baru untuk kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. Dua pungutan tambahan pajak adalah opsen pajak kendaraan bermotor, PKB, dan bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang. Secara total, ada 7 komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, seperti BBNKB, opsen BBNKB, PKB, opsen PKB, SWDK LLJ, biaya ADM STNK, dan biaya admin TNKB. Dengan adanya opsen PKB dan opsen BBNKB, maka komponen pajak kendaraan bermotor bisa bertambah jadi 9 pungutan. Nantinya, masyarakat yang membeli kendaraan baru di tahun depan akan dipungut dua pajak tambahan baru tersebut. Halo, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasa Sandiawan, mahasiswa Politeknik Jatimur, Purwakarta, dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Halo teman-teman mahasiswa sekalian, gaspol terus. Kita tahu banget nih urusan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan teknik mengek perhitungannya itu sering kita puyeng kelayangan ya. Apalagi buat yang lagi mikir beli motor atau mobil pertama. FYI, ada skema perpajakan baru yang wajib banget kita pahami, namanya option, yaitu pungutan tambahan yang sekarang nomplok di PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Ini bukan sekedar isu receh, karena implementasi option mengubah total nominal yang harus kita bayar di Samsat. Jadi, jangan sampai kita jong di masa depan karena buta aturan fiskal daerah, guys. Sebagai calon finansial, kita wajib tahu kemana aja uang pajak kita mengalir dan kenapa tarifnya bisa tiba-tiba bengkak. Jadi, sebelum deal DP, wajib banget kita kuasai skema persentase dan penjumlahan yang akan kita sepil sebentar ya. Nah, biar kita nggak kaget pas lihat angka di loket Samsat, mari kita bedah tuntas dan analisis secara mendalam cara perhitungan nominal-nominal krusialnya. Siapkan kalkulator ya, karena ini dia rinciannya. Bedah skema tarif dan angka krusial. Sebagai reminder, tarif utama yang dipakai adalah tarif PKB pokok 1,12% dan tarif BBNKB pokok yaitu 12%. Ada juga tarif option 66%. Nah, kalau di roda 2, kita ambil contoh motor baru dengan nilai jual kendaraan bermotor, JKB-nya senilai 20 juta rupiah. Marilah kita rinci ya. Rincian pajak kendaraan bermotor PKB pokok kita hitung 1,12% dari nilai NJKP yaitu 20 juta. Jadi 1,12% dikali 20 juta maka menghasilkan nominal Rp224.000. Terus option PKB, pungutan tambahan adalah 66% dari PKB pokok, yaitu Rp224.000, maka menghasilkan nominal Rp147.840. Total PKB yaitu jumlahkan PKB pokok dan option PKB. PKB pokoknya yaitu Rp224.000 ditambah Rp147.840, sehingga total PKB per tahun adalah Rp371.840. Nah, sekarang masuk ke rincian biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB.
BBNKB pokok kita hitung 12% dari nilai NJKB. Kan tadi NJKB-nya 20 juta. Nah, jadi 12% dari 20 juta itu 2.400.000 rupiah. Terus ada option BBNKB, pungutan tambahan adalah 66% dari BBNKB pokok. BBNKB pokok kan tadi hasilnya 2.400.000, maka 66% dari 2.400.000 adalah 1.584.000 rupiah. Total BBNKB, jumlahkan BBNKB pokok dan option BBNKB. Tadi kan BBNKB pokoknya 2.400.000 ditambah 1.584.000 rupiah, sehingga total BBNKB yang harus kita siapkan mencapai 3.984.000 rupiah. Total kewajiban tahun pertama motor baru. Selain komponen itu, ada pungutan lain yang menempel seperti SWD KLLJ. Apa itu SWD KLLJ? Adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sebesar 35.000 untuk kendaraan roda 2. Terus jika kita jumlahkan semua komponen, yaitu 371.840 rupiah ditambah 3.984.000 rupiah tambah 35.000 tambah 100.000 dan tambah 60.000. Jadi grand total tahun pertama untuk motor baru ini mencapai 4.550.840 rupiah. Nah, jadi itulah teman-teman. Baik guys, itu tadi bedah tuntas kita mengenai skema PKB dan BBNKB dengan adanya pungutan tambahan option. Jadi intinya dengan skema option 66% ini, perhitungan pajak kendaraan bermotor kini jauh lebih ribet dan pastinya nominalnya tidak bisa disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita harus melek regulasi bahwa di STNK kita sekarang sudah ada penambahan kolom baru untuk mencatat option PKB dan option BBNKB. Semoga analisis simulasi ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal buat teman-teman sekalian agar bisa merencanakan keuangan dan membeli kendaraan dengan bijak. Jangan sampai jong karena salah hitung ya. Salam mahasiswa cerdas, sampai jumpa di insi regulasi berikutnya. Mohon maaf banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar pajak kendaraan sekarang bisa secara online, di rumah maupun di mana saja melalui aplikasi Signal. Signal, apa itu Pak? Nah, aplikasi Signal adalah Samsat Digital Nasional. Dengan aplikasi Signal, wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pengesahan ke kantor Samsat lagi. Dan juga dokumen STNK-nya nanti bisa langsung diantar, tinggal nunggu di rumah aja deh. Emang bisa Pak? Sudah jelas bisa. Terus caranya gimana Pak? Mau tahu gimana caranya? Yuk simak video tutorial berikut ini. Yang pertama, download aplikasi Signal. Terus kita isi data diri, kemudian verifikasi KTP dan wajah. Kemudian kita tambahkan data kendaraan bermotor yang ingin kita bayar pajaknya. Bisa milik sendiri atau milik keluarga di satu kakak. Setelah itu kita bisa lihat nih berapa jumlah biaya yang harus kita bayar. Lalu yang paling bawah kita bisa pilih dokumennya mau dikirim ke rumah atau kita ambil ke Samsat. Untuk pembayarannya sendiri gampang banget karena ada banyak pilihan yang bisa kita pakai. Nah, gimana teman-teman? Dengan aplikasi Signal kalian bisa bayar pajak, tidak perlu antri ke Samsat lagi. Bisa kapan saja, di mana saja, satu genggaman, and one stop service. Jadi lebih mudah. Terima kasih